Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, apa kabar? Kali ini saya akan bercerita dengan latar belakang rumah kedua orang tua saya. Jadi saat itu kejadiannya tahun 2008 saat saya masih kuliah. Jadi saya masih tinggal di rumah orang tua saya. Jadi untuk jelasnya saya akan menjelaskan dulu tentang denah rumah orang tua saya. Jadi rumah orang tua saya ini terdiri dari dua buah bangunan yang dipisahkan oleh kolam renang, tapi sebenarnya masih satu bagian hanya dari rumah utama dengan kamar saya, pavilion saya itu dipisahkan oleh kolam. Nah, jadi yang saya akan ceritakan di sini adalah kamar yang akan saya tinggali. Jadi dari rumah utama itu kalau misalnya mau ke kamar saya itu kita melewati dapur, lalu di depan dapur itu ada kolam, dan setelah kolam itu langsung pavilion ke kamar yang saya gunakan. Jadi seperti satu rumah khusus tapi hanya kamar dan ruang TV. Biasanya sih hanya dipakai untuk saya sendiri saja, atau misalnya ada saudara, ada teman-teman saya datang, kalau misalnya mereka mau pakai kamar atau ruangan saya, itu nggak jadi masalah. Karena ruangannya terpisah dengan rumah utama, jadi sebagian besar dari bangunan yang saya gunakan ini adalah kaca-kaca besar. Si tipikal kacanya ini kalau misalnya dari luar itu warnanya hitam. Jadi tidak akan tembus terlihat ke dalam ruangan. Tapi kalau misalnya dari dalam ruangan kita bisa melihat semua yang ada di luar. Jadi seperti transparan tapi sebenarnya tidak. Warna kacanya itu hitam. Nah, kejadiannya saat itu saya sedang menonton televisi di ruangan yang satu lagi. Di ruangan ini itu jadi ada sofa besar, ada TV, lalu jarak sekitar 1 meter itu langsung kamar tidur saya. Nah, saat saya sedang menonton TV ini saya ketiduran. Mungkin saat itu kejadiannya di atas jam 12 malam ya, karena saya pun mulai tertidur sepertinya sih sekitar jam setengah 12 atau jam 12 malam. Nah, saat itu saya mendengar ada yang mengetuk jendela kamar. Tidak jendela kamar sih, karena bagian itu sebagian besar adalah kaca. Tapi yang mengetuk ini adalah jendela yang langsung berhadapan ke rumah utama. Nah, ketukan itu berkali-kali, tapi tidak dalam tempo yang cepat. Jadi cuma tok 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 tok, diam, terus tok tok, diam gitu. Nah, karena saya posisinya ngantuk banget gitu, jadi saya pikir siapa sih yang mengetuk jendela kamar saya gitu. Saya lanjut tidur lagi, terus tok 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 gitu. Terus saya pikir mungkin abang saya gitu. Terus saya langsung
dalam keadaan yang sedikit sadar tapi mengantuk, saya bilang sama abang saya yang saya pikir itu adalah abang saya, ya udah masuk aja, saya bilang gitu. Kalau misalnya mau tidur di sini ya tidur di sini aja, sini masuk, saya bilang gitu kan. Sebelum saya akhirnya tersadar siapa yang mengetuk dari balik jendela, begitu saya mau mencoba tidur lagi dan tidak mempedulikan bunyi ketukan itu, saya langsung kaget. Mata saya langsung melotot dan jantung saya berdebar. Karena kenapa? Saya melihat, sebelum saya terlelap ya, saya sempat melihat ada bayangan, ada sosok bayangan di balik jendela besar itu yang posisinya memang seperti sedang mengetuk. Lalu saya lebih kaget lagi karena di balik jendela itu tidak ada balkon. Jadi setelah jendela berhadapan langsung dengan rumah utama, di bawahnya itu kolam. Jadi tidak mungkin ada sosok atau benda apapun yang bisa berdiri di balik jendela itu. Kecuali bayangan atau sosok tersebut melayang. Karena saya ngeri, saya sempat merinding, sosok itu tetap di situ dan tetap mengetuk jendela. Saya ingin lari sebenarnya, ingin turun ke bawah. Tapi kalau misalnya saya mau turun, tangga itu tepat berada di depan posisi bayangan itu berdiri. Jadi saya takutnya begitu saya mencoba lari ke bawah, si bayangan itu menampakkan wujudnya di hadapan saya. Jadi saya gambling, gimana nih? Mau turun, takut, tapi saya mau diem di atas sendiri juga saya takut. Akhirnya yang saya lakukan, saya meringkuk. Ditutupi oleh bantal karena gak ada selimut, jadi saya hanya bisa menutupi dengan bantal-bantal sofa. Saya takut sambil saya baca-baca beberapa surat yang saya hafal, mungkin sekitar 5 atau 10 menit. Saya mencoba membuka bantal tersebut untuk memastikan bahwa bayangan yang ada di depan jendela itu udah gak ada lagi di situ. Dan secara ajaib, secara tiba-tiba, bayangan itu sudah berdiri di hadapan saya. Karena saya takut, saya keringat dingin saat itu, saya ingin menangis, saya ingin berteriak tapi saya nggak bisa. Dan entah bagaimana, tidak bisa saya mengucapkan satu kata pun. Baik dalam hati saya ingin membaca doa pun saya tidak bisa karena saking syok dan kagetnya melihat wujud hitam di hadapan muka saya. Akhirnya saya cuma bisa pasrah. Saya mencoba sekuat tenaga saya untuk bisa mengatakan Allahu Akbar. Saat saya berhasil bisa menyebutkan Allahu Akbar dengan suara yang sangat kecil, makhluk tersebut menghilang. Tapi menghilangnya tidak langsung menghilang, tapi seperti asap. Jadi dari wujud yang solid hitam, dia sedikit demi sedikit berubah menjadi asap dan menghilang begitu saja, tembus ke jendela. Sedikitnya saya lega, tapi saat itu saya langsung lari ke bawah dan saya mencari kedua orang tua saya. Saya bilang saya mau tidur di kamar mereka aja karena saya takut dengan kejadian yang baru saja saya alami. Tapi semenjak saat itu saya tidak berani lagi tidur di atas, di lantai 2, karena
Saya takut karena saya juga hanya tidur sendiri, jadi saya lebih sering tidur di bawah, di kamar utama, di rumah utama. Itu saja cerita yang bisa saya bagikan. Semoga ceritanya menarik. Terima kasih. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.